Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, Dia akan menyegerakan hukuman baginya sebagai penghapus dosanya di dunia. Sedangkan jika Dia menghendaki keburukan pada hambanya, Dia akan menangguhkan balasan dosanya di dunia sehingga ditimpakan seluruhnya pada hari kiamat. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Dia akan mengujinya. Oleh karena itu, barang siapa yang ridho, maka dia akan memperoleh keridhaan dari Allah. Dan sebaliknya, barang siapa yang murka, maka dia juga akan memperoleh kemurkaan. Hadis riwayat Tirmidzi, dia mengatakan hadis ini hasan. Ini adalah kabar dari Rasulullah SAW tentang, barangkali nanti berkaitan tentang musibah-musibah yang kita alami, dialami oleh kaum muslimin, dan musibah-musibah, cobaan-cobaan yang dialami oleh orang-orang soleh dari para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh yang derajatnya di bawahnya. Ternyata ini adalah semacam penyegeraan hukuman atau azab atau siksa atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, terutama manusia muslim. Jadi kalau orang muslim, orang mukmin itu hukumannya disegerakan di dunia sehingga nanti di akhirat sudah bersih. Bahkan ketika menjelang sakaratul maut, dosanya masih ada sisa, nanti sakaratul mautnya disusahkan sehingga nanti selesai mati sudah nggak punya dosa lagi. Mungkin harus sakit dulu berlama-lama, baru sakaratul mautnya puncak-puncaknya disakitkan sekali, terus selesai sampai akhirat tidak punya dosa. Begitu juga orang kafir, kebaikannya juga dibalas. Kalau menjelang mati kebaikannya masih ada, Allah akan mudahkan sakaratnya sebagai balasan daripada kebaikannya, sehingga Allah tidak punya hutang, nanti di akhirat tinggal hukumannya. Para nabi dan para rasul, mereka juga seperti itu, orang-orang yang sangat penuh penderitaan. Ini di hadis yang tadi, yang kedua, besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya cobaan. Lihat para nabi dan para rasul, hidupnya tidak ada yang mudah, semua hidupnya penuh dengan kesusahan. Dan di antara cobaan yang cukup besar adalah mereka mendapatkan amanah untuk membimbing umat, untuk mengurusi umat. Itu juga cobaan besar. Apalagi cobaan fisik, bahkan cobaannya sejak lahir, bahkan cobaannya sejak dalam kandungan. Seperti Rasulullah menjadi yatim ketika masih di dalam kandungan, masih belum ngerti apa-apa sudah dicoba, sudah mendapat cobaan. Lah Nabi Sulaiman bagaimana? Nabi Daud bagaimana? Mereka raja, mereka hebat, mereka juga dapat cobaan. Nabi Daud dari kecil sudah dapat cobaan. Bahkan dia ikut berperang melawan Jalut. Kecil-kecil sudah berangkat perang. Perang itu juga cobaan. Jadi banyak sekali cobaan. Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Yahya, Nabi Ismail sudah terkenal sekali ya cobaannya, yang sebentar lagi akan banyak dibahas. Nabi Ismail dia disembelih oleh ayahnya sebagai bentuk cobaan dari Allah.
menunjukkan betapa sabarnya, betapa taatnya dan takwanya baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail. Jadi kalau kita menginginkan ketinggian derajat di sisi Allah dan surganya, lalu kita tidak sabar dengan cobaannya, sebaiknya mundur dari jalan ini. Karena memang jalan menuju Allah, kemuliaan di sisi Allah dan surganya Allah pasti akan banyak cobaan. Dan sebenarnya kesulitan, sakit, penyakit, kesengsaraan di dunia itu tidak sebanding dengan kesengsaraan di akhirat. Ya, sakit di dunia, di opnam misalnya, di opnam masih bisa ASEAN, masih bisa kipasan, masih bersama keluarga, masih bisa makan minum. Itu sakit di dunia ya, masih dijenguk sama handai tolan. Nah, kalau sakit di akhirat, nah itu kan terbakar. Makan minumannya nanah, darah, zakum, itu tidak ada enak-enaknya. Jadi memang kalau kita mendapat cobaan di dunia, bersabar dan bersyukur. Bersabarnya ya memang karena sakit ya, karena sakit. Bersyukurnya karena ini adalah azab yang didudukan. Karena kita bukan malaikat, pasti banyak dosa. Daripada dosanya dituntaskan di akhirat, mendingan di dunia. Dan tidak hanya sakit ya, nanti juga ada penderitaan-penderitaan yang termasuk rasa cemas, rasa takut, mendengar berita-berita lelayu di mana-mana. Itu juga sesuatu yang menyedihkan hati, mengkhawatirkan hati. Itu juga merupakan ukubah, cobaan dari Allah, hukuman dari Allah di dunia. Dan bisa jadi Allah menginginkan kebaikan sehingga menuntaskan dosa-dosa kita, hukumannya di dunia. Dan bisa jadi kalau kita melihat ada orang durhaka, hidupnya senang-senang, tidak sakit-sakit, tidak mati-mati, padahal banyak menyakiti orang, jangan iri. Bisa jadi memang hukumannya nanti akan dituntaskan di akhirat. Kuncinya terakhir. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridho dengan cobaan-cobaan dari Allah, Allah akan ridho padanya. Wa man sakhita, barang siapa yang murka, marah dengan cobaan Allah, maka falahus sukhtu, maka untuknya juga adalah kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ungkapan, barang siapa yang tidak ridho dengan qada-qadarnya Allah, silahkan cari Tuhan selain Allah. Tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Maka sikap kita adalah ridho. Maka kita mohon pada Allah, ya Allah, mudahkanlah kami dan keluarga kami untuk selalu ridho padamu dan pada qada-qadarmu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.